Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ivonia Astria Malo dengan NRP 2213-2613 kelas B semester 1. Saya menempuh pendidikan di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Henry Didi Harto SKF NS MPD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai sistem digestif atau sistem pencernaan. Terdapat 10 organ tubuh manusia, yaitu 1 mulut, 2 tenggorokan, 3 esofagus, 4 lambung, 5 hati, 6 empedu, 7 pankreas, 8 usus halus, 9 usus besar, 10 rektum dan anus. Rongga mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan di saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan disebut juga pencernaan secara mekanik. Bagian mulut terdapat bagian seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur yang membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Esofagus memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Di bagian ini esofagus terdapat katup epiglottis yang memecah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak pada dinding kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau king oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting: A. bagian atas atau kardia, B. bagian tengah atau fundus, C. bagian bawah atau pylorus. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida atau HCl, dan lipase gastrik. Usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri 3 bagian penting pencernaan makanan: A. duodenum atau usus 12 jari, B. jejunum atau usus kosong, C. ileum atau usus penyerapan. Lanjut, usus besar. Usus besar adalah organ yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum. Kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu A. mukosa, B. submukosa, C. muscularis propria, D. serosa. Saat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan eliminasikan melalui kanalis anal ke anus melalui gerakan peristaltik. Rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Menyeimbangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat 2 otot sphincter anal atau di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polois yang bekerja tanpa perintah.
sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Ilustrasi proses pencernaan makanan manusia. Mulut, tenggorokan atau faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Itulah proses sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga dikeluarkan menjadi feses melalui anus. Organ tambahan atau aksesoris. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan dengan yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari email yang keras, dentin atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Organ tambahan atau aksesorius. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau kelenjar liur pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.